wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Yang masih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pagi ini kita akan masuk pada bahasan tentang kitab Taharah dalam himpunan putusan tarjih. Jadi kitab At-Taharah, kitab maknanya itu adalah diambil dari kata kataba yaktubu kitabatan, kumpulan yang tertulis. Itu yang disebut dengan kitab. Dan biasanya setelah kitab itu ada bab. Bab itu artinya pintu masuk pada pembahasan. Nah, dalam putusan tarjih ini atau dalam himpunan putusan tarjih ini, kajian dan kitab tentang At-Taharah ini ada 3 bahasan, ada 6 bahasan yang disebutkan dalam kitab At-Taharah ini. Yang pertama adalah bahasan tentang wudu, yaitu bahasan tentang bagaimana ketetapan keputusan At-Taharah itu berkait tentang wudu. Yang kedua mengenai tentang masul khuffaini, yaitu mengusap 2 khuf. Yang ketiga tentang at-tayammum, yaitu berkaitan tentang tayammum, juga di dalamnya masuk dalam hadas dan mandi. Berikutnya adalah tentang izalatun najasah, membersihkan dan menghilangkan najis serta jenis najisnya. Nah, ini bahasan yang ada di dalam kitab Taharah dalam himpunan putusan tarjih. Saya akan mengawali sebelum kita masuk pada bahasan ini. Pertama, bahwa seringkali orang bertanya, dan ini baik yang mereka menjadi anggota perserikatan, simpatisan maupun kalangan anak-anak muda di Muhammadiyah. Yang ditanyakan itu, kenapa fikihnya Muhammadiyah cuma tipis, kitab fikihnya nggak tebel? Itu yang sering ditanyakan. Itu bahasannya. Bahkan Ibu Aisyah beberapa kali menanyakan, kalau yang lain kan kitab-kitab fikihnya itu tebel-tebelnya bukan main itu. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Yang pertama, bahwa himpunan putusan tarjih itu adalah berisi qarar atau diktum
maka tidak dicantumkan bahasan secara detail, secara tafsiri. Jadi tidak dicantumkan secara detail karena isinya adalah diktum atau qoror. Untuk apa dijadikan itu? Untuk apa dibuat qoror yang seperti itu? Sebagai tuntunan, dan sifat tuntunan itu sebagaimana manhaj atau metodologi tarjih itu adalah ulit taisir, untuk memberikan kemudahan. Laisa lita'ammuqi, kalau dalam bahasa Arabnya itu bukan untuk pendalaman, tetapi untuk kita melihat dan mengambil dari apa yang disebutkan dalam diktum itu sebagai tuntunan praktis untuk dilaksanakan. Maka tidak akan kita temui bahasan-bahasan fikih yang mendalam, karena bahasan-bahasan fikih yang mendalam itu biasanya ada di dalam draft-draft yang berlangsung pada munas tarjih. Filenya itu sangat banyak kalau kita mau melihat bahasan-bahasan seputar hasil-hasil dari putusan tarjih itu keluar. Itu yang disebut dengan proses istimbatul ahkam, yaitu proses pengambilan ketetapan hukum. Nah, dalam prosesnya memang panjang, tetapi ketika keluar ya sudah menjadi sebuah ringkasan. Ini mungkin bisa sedikit menjawab beberapa kegundahan apalagi angkatan muda yang mungkin semangat ngajinya sangat luar biasa. Kalau mau ta'amuk ya untuk pendalaman, maka kita perlu melihat dalil-dalil dan melakukan pengkajian secara mendalam kenapa keluar status atau istimbat ahkam seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab taharah ini, at-taharah itu bermakna, taharah itu maknanya itu adalah bersuci. Dan konotasi taharah itu seringkali dikaitkan hanya pada taharah dari sisi fisik, yaitu bersuci seperti tadi, membersihkan mandi, wudhu, tayamum, membersihkan najis dan sebagainya. Ini yang seringkali muncul ketika masuk dalam bahasan kitab fikih taharah. Tapi kalau kita mau melihat bahwa para ulama itu menyebutkan taharah itu at-tanqasimu ila qismain, terbagi kepada dua. Ada yang disebut dengan taharah hissiyah, yaitu taharah secara his, indrawi. Apa maknanya? Membersihkan diri dari noda-noda syirik dan perbuatan dosa. Itu juga masuk taharah. Maka nanti dalam ayat Al-Quran, orang-orang yang tidak beriman itu disebut dengan najis, tapi bukan najis fisiknya, tapi hisinya, bukan ma'nawinya, tetapi hissiyah, yaitu najisnya itu dari sisi tidak bersihnya dari perbuatan syirik dan perbuatan dosa. Itu yang disebut dengan taharah hissiyah, mensucikan diri dari perbuatan syirik dan dosa. Yang ini biasanya masuk ke dalam bahasan akidah atau keimanan. Yang kedua, ini yang disebut oleh para ulama adalah at-taharatul ma'nawiyah,
yaitu bersuci secara maknawiyah. Apa bersuci secara maknawiyah itu? Membersihkan diri dari hadas dan najis. Bedanya hadas dengan najis itu sama-sama kotoran. Hadas dengan najis ya sama-sama kotoran. Apa yang membedakannya? Kalau najis itu material, hadas itu immaterial. Najis itu tampak, terlihat fisiknya, hadas itu keadaannya. Dia tidak tampak fisiknya. Orang yang wajib mandi besar karena menghilangkan hadas misalkan, nggak kelihatan kotornya, karena hadas bukan najis. Jadi ini beda antara hadas dengan najis. Kalau najis itu fisik, kotorannya pada bentuk fisik, pada material. Tetapi kalau hadas immaterial. Nah, dalam putusan pagi ini, ketika masuk pada bahasan kitab Thaharah ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi ini mukaddimahnya. Pendahuluannya itu dalam kitab Thaharah itu diawali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Apa yang ingin disampaikan dengan mukaddimah ini? Sebelum masuk pada bab-bab tadi itu, diawali dengan mukaddimah mencantumkan surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ini. Apa yang ingin disampaikan dalam pesan Al-Quran ini? Pertama, bahwa semangat Muhammadiyah dalam memutuskan satu keputusan ini berlandaskan kepada Al-Quran. Nah, termasuk juga dengan kitab Thaharah. Yang kedua, bahwa kitab Thaharah ini dalil yang sangat besar dalam permasalahan taharah ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi kalau lihat ini pesan yang ingin disampaikan, kenapa mukaddimah itu diawali dengan surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Karena yang pertama ingin menyampaikan kepada kita bahwa semangat Muhammadiyah itu adalah beragama dengan landasan dalil, dan Al-Quran surat Al-Maidah ke-6 ini adalah dalil yang besar, yang utama dalam permasalahan at-taharah. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian ingin menegakkan salat. Idza qumtum ilas shalah. Nanti ada bahasan tafsirnya itu. Kuntum itu fi'il madhi, fi'il bentuk lampau. Kok diartikan akan? sama nanti dengan ayat Allah Subhanahu wa taala itu, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Atau fa idza qara'tal Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, apabila kau ingin telah membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka mohon ampunlah, mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan fi'il apa itu? Fi'il madhi. Maka ada sebagian orang memahami itu fi'il madhi, baca ta'awudnya setelah baca Quran. Itu terjadi itu. Nah, kalau dia lakukan itu, maka dia berwudunya setelah sholat itu. Nah, ini pentingnya kita mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab itu. Jadi ada
dalam tafsir itu disebutkan ini fi'lun madhi bima'nal mudhari', yaitu fi'il madhi yang bentuk lampau tetapi maknanya mudhari', maknanya bentuk yang akan datang. Biasanya dicirikan dengan beberapa ciri. Ada beberapa ciri yang disebutkan. Nah, Allah katakan dalam ayat ini, idza kuntum ila shalah, kalau kalian akan salat. Jadi bukan kalian telah salat. Tapi apabila kalian akan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka ighsilu, saya sampaikan di sini kata ighsilu ya. Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, supaya kita memahami. Karena nanti dalam ayat ini ada kata ighsilu wamsahu. Ighsilu itu mencuci, wamsahu itu mengusap dalam bahasa wudu itu. Jadi ada yang ighsilu, ada wamsahu. Nanti akan kita bahas dalam qiraat aja. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Faghsilu wujuhakum," maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Kalau cuci itu artinya nanti membutuhkan air yang banyak. Tapi kalau wamsahu itu cukup membasahi. Jadi airnya itu harus dicuci, itu dibanyakkan ketika mencuci dalam berwudu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan wamsahu birusikum, usap birusikum, kepala kalian. Perhatikan di sini, kepala itu disebut dengan usap. Jadi nggak harus diguyur dengan air kepala itu. Karena ayatnya itu wamsahu, bukan waghsilu. Jadi usap, cukup dengan membasahkan tangan kita kena air sudah cukup. Dan di dalam ayat ini Allah katakan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ada kata bi di situ. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam tafsirnya, tafsir As-Syafi'i itu menyebutkan kata bi ini bimakna litab'idhi, untuk menunjukkan sebagian. Maka dalam fikih Syafi'i itu wudunya itu tidak harus dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, lalu sambung ke telinga. Cukup sebagian dikepek-kepek, selesai. Itu karena ada kata bi. Menurut Imam Asy-Syafi'i itu litab'idhi, kata beliau itu. Dan itu dibantah oleh para ulama lain. Di antaranya Imam Malik rahimahullah, bahwa beliau menyebutkan dalam fatwanya tidak dikenal dalam bahasa Arab bi itu bimakna litab'idhi, yang menunjukkan sebagian. Jadi ini perbedaan pendapat para ulama itu. Jadi karena memang ada dasarnya gitu. Itu hebatnya para ulama itu, kalau beda pendapat ada dasar. Kalau kita beda pendapat adu otot. Jadi ini luar biasa ini. Atau mungkin sekarang kalau kata bahasanya Pak, adu takbir ya. Jadi ini yang kalau bahasa Pak Haidar itu jamaah takbiriyah gitu ya. Adu takbir gitu. Jadi tidak begitu. Tapi adu dengan ilmu. Nah ini perbedaannya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai dua mata kaki. Fa in kuntum junuban, jika kalian dalam keadaan janabah. Janab itu artinya terhalang, jauh dari melaksanakan ketentuan, kata junub itu. Jadi yang dimaksudkan dengan junub itu artinya terhalang. Syekh Ali Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam di Syarh Bulughul Maram menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala junub itu maknanya adalah jauh dari melaksanakan syariat karena terhalang oleh hadas. Maka
maka disebut dengan junub. Janabah. Fa in kuntum junuban fatahharu, maka jika kalian dalam keadaan janabah, hadas besar, maka hendaklah bersucilah. Wa in kuntum marda au ala safarin, atau jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minal ghaiti, atau kalian baru dari kamar kecil, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Jadi saya sebutkan lamas itu artinya menyentuh. Maka ada yang sebagian kalau menyentuh wanita batal wudunya. Ini ayatnya. Jadi, nah bagaimana nanti Tarjim menyebutkan bahwa menyentuh di dalam ayat ini bimakna jima, yaitu maknanya adalah berhubungan badan suami istri. Kalau cuma senggolan doang ketika wudu nggak batal. Jadi kalau Muhammadiyah menetapkan misalkan wudu lalu kemudian tersenggol suami, dulu saya suka ngerjain istri saya itu Pak. Jadi kalau istri ya karena dari kampungnya Pak Doktor itu ya sama. Jadi kalau pendapat dulu ngajinya katanya wudu batal. Jadi kalau setiap wudu saya pegang aja. Dia duduk lagi, gitu kan. Akhirnya dia capek juga, karena emang nggak batal, enggak. Ini karena ayat tadi lamas tumun nisa, maka makna lamas itu memang secara kalimat lamasa itu maknanya adalah menyentuh, yaitu menyentuh fisik. Tetapi ini dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa kata lamasa itu dalam ayat ini konteksnya adalah berhubungan badan yang menyebabkan hadas besar, bukan bersentuhan kulit. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat yang berisi dengan unsur sastra atau balaghiyah. Ada unsur sastranya di situ. Jadi tidak dengan bahasa vulgar. Sekalipun nanti ada bahasa tegas, itu yang dalam konteks dakwah itu ada qaulan layyinan, ada qaulan sadidan, ada qaul atau ucapan yang lembut, tapi ada ucapan yang tegas. Itu bahasa Al-Quran. Ya kalau sudah tegas nggak boleh. Kalau menetapkan hukum ya seperti itu. Tapi dalam beberapa hal Al-Quran ada kalanya menekankan kalimat-kalimat yang balaghiyah, yaitu yang mengandung unsur sastra di dalam. Maka Allah katakan dalam ayat ini, Allah mastumun nisa, atau kamu baru saja melakukan hubungan dengan suami istri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falam tajidu ma'an, maka kamu tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka bertayamumlah dengan sa'id. Sa'id itu debu, bukan tanah. Kalau tanah itu turab bahasa Arabnya. Jadi kalau sa'idan thayyiban itu debu yang tidak terlihat. Nanti ada orang yang tayamumnya itu kurang afdol kalau nggak bawa tanah. Ini terjadi tuh. Jadi ketika ibu mertua mau berangkat haji itu, ibu mertua saya datang dengan istri mau berangkat haji, nanti kan sudah disiapkan itu di kain putih pasir. Bawa pasir diikat di kain putih. Saya tanya, "Mak, ini untuk apa?" "Buat tayamum nanti di pesawat." Kan harus tayamum, katanya. Tayamumnya pakai pasir. Kenapa nggak pakai di pinggir aja, ditepok selesai? Enggak, harus pakai pasir biar sah. Nah, ini ayatnya ini padahal menyebutkan sa'id dan thayyiban. Sa'id itu debu yang tidak terlihat, tidak tampak secara kasat mata.
halus. Kalau yang tampak itu disebut dalam bahasa Arabnya itu turab, pasir, tanah, ya, itu yang tampak. Tapi kalau yang tidak tampak itu debu. Maka cukup nanti bertayamum, jadi tembok di dinding itu dibenarkan. Karena pasti kita yakini ada debu. Ini sa'idan thayyiban, tetapi yang baik, thayyib. Ya, artinya debunya itu baik di sini maknanya adalah bersih, bukan debu yang menempel pada tempat-tempat yang kotor dan najis. Pak sa'idan thayyiban, famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Maka usaplah. Di situ disebut famsihu. Usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Jadi telapak tangan kalian usap, bukan cuci. Saya sebutkan ya. Ayat ini menyebutnya irsilu wamsahu. Kalau wamsahu itu mengusap, kalau irsilu itu mencuci atau membasuh, yang membutuhkan media yang banyak. Tapi kalau mengusap tidak perlu membutuhkan media yang banyak. Itu bedanya. Jadi antara irsilu dengan wamsahu. Kalau terjemah Quran Kemenak itu mengatakan irsilu itu membasuh. Ya, kalau wamsahunya adalah mengusap. Nah ini yang Allah perintahkan. Dan disebutkan si wamsahu, usaplah apa yang diusap itu biwujuhikum wa aidikum, yaitu wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Aid ini. Aid ini. Jadi ini. Kalau yadun ini nih. Jadi nanti dalam tayamum itu tidak membutuhkan mengusap sampai sini. Cukup aidikum. Telapak saja, telapak tangan. Yadun itu dalam bahasa Arab itu ini. Itu aid itu. Beda dengan nanti kafun dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah kedua telapak tangan. Ada nanti sebagian orang yang berwudunya itu sampai sini. Padahal cukup sampai sini aja, telapak tangannya saja. Atau bukan wudu, tayamumnya ya. Tayamumnya itu ada yang sampai siku. Padahal yang diperintahkan aid ini sini. Hanya pergelangan tangan. Nanti dalam tayamum itu. Ini saya ingin mengawali dari ayat ini agar kita bisa memahami nanti diktum dari Qara'at Tarjih. Wa aidikum. Dan kemudian dalam ayat ini Allah katakan tadi, famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min. Usaplah wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian dalam tayamum. Maka yang didahulukan dari ayat ini wajah. Ketika tayamum itu bukan tangan. Karena teks ayatnya itu begitu. Nanti kita akan baca Qara'at Tarjih, sekalipun nanti ada ikhtilaful ulama, perbedaan ulama dalam masalah itu. Tetapi Tarjih menetapkan yang dilakukan itu dalam tayamum adalah muka dan telapak tangan. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan dari agama itu bagi kalian itu kesulitan. Jadi nggak ada yang sulit dalam beragama itu. Dan itu prinsip agama. Kalau nggak bisa wudhu dengan air, bisa dengan tayamum. Tidak bisa tayamum, ditayamumkan. Nabi pernah ditayamumkan oleh Aisyah itu. Sangat mudah. Sholat tidak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring, menggerakkan, isyarat. Gak bisa lagi isyarat, ya disolatkan. Selesai ya. Dia sudah artinya sudah tidak bisa lagi dia melakukan apapun. Cukup dia isyarat saja. Nah ini ringan. Yang Allah katakan dalam ayat ini, Allah tidak menginginkan adanya keberatan dalam beragama. Dan Nabi menyampaikan kepada kita, la tusaddu, jangan kalian bersikap keras dalam beragama. Kan sekarang lagi senang keras-kerasan gitu. Kalau beragama itu kan sekarang lagi senang, kalau keras kayaknya jagoan gitu. Allah tuh menyatakan tidak ada yang sulit dalam beragama itu.
sangat mudah. Maka itulah litaisir. Bagaimana meringankan dalam beragama tetapi tidak mencari-cari keringanan. Ya sudah, apa yang diberikan dalam agama satu hal yang ringan dan mudah itu kita ambil. Kalau bahasa guru kami dulu itu menyampaikan, ya kita ini kalau yang kendor kita kencengin, kalau yang kenceng jangan dikencengin lagi. Itu prinsipnya beragama. Kita kendorkan, kembalikan kepada relnya. Itu dalam beragama. Kemudian Allah sebutkan kepada kita, wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan agar disempurnakannya agama kalian dan kalian bisa bersyukur. Nah, ini ayat dari surat Al-Maidah yang menjadi landasan dalam permasalahan taharah ini. Ada beberapa bahasan dalam ayat tadi, yaitu bahasan tentang wudu, bahasan tentang mandi, bahasan tentang yang berkaitan dengan tayamum. Nah, itulah yang kemudian diurai dalam qaror atau diktum ketetapan majelis tadi. Jadi kenapa ayat ini menjadi muqaddimah? Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasan tentang taharah yang pertama ini disebutkan kepada kita kaifiyatul wudu. Kaifiyat itu artinya tata cara. Tata cara untuk berwudu. Apa yang disebutkan? Idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim mukhlishan biniyatikallah. Apabila bahwa abtar itu adalah kita tidak mendapatkan kesempurnaan dalam amal yang kita lakukan kalau tidak diawali dengan bismillah. Nah, ini dalil yang digunakan. Di antaranya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengawali pekerjaan kita dengan bismillah. Kemudian, dan ini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ucapan bismillah ini, ada sebagian orang yang menyampaikan bahwa kenapa pakai bismillahirrahmanirrahim? Padahal hadisnya hanya bismillah. Bahkan ada saya membaca buletin waktu itu yang sempat ditanya oleh ibu-ibu Aisyah waktu itu. Di buletin itu disebutkan kepada kita bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mengawali wudu adalah bid'ah. Saya kaget juga itu. Karena Nabi hanya menyatakan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Saya baca buletin tersebut, lalu saya berikan garis-garis footnote dari dalil atau argumentasi yang disampaikan, dan kemudian saya jawab kepada ibu-ibu dan beberapa teman-teman yang bertanya. Apa jawabannya? Kenapa dengan kata bismillahirrahmanirrahim padahal hadisnya menyebutkan bismillah saja? Ini dijawab oleh para ulama. Pertama, bahwa kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim tidak merubah makna. Dan itu tidak mengapa. Mau dibaca bismillah cukup, mau dibaca bismillahirrahmanirrahim juga boleh. Kemudian yang kedua, tambahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam lafaz bismillah tadi adalah asma wa sifatullah, nama dan sifat Allah yang melekat idhofah. Kalau bahasa Arabnya itu idhofah muttasilah, yaitu melekat pada kata Allah secara muttasil, bersambung. Jadi idhofah, kalau nanti dalam belajar bahasa itu ada idhofah muttasilah, ada idhofah munfasilah itu kan. Kalau dalam bahasa Arab ada idhofah yang kalimat sambung. Kalau kata kita kata sambung atau kata majemuk. Itu ya. Kata majemuk. Nah, kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim itu tidak menyalahi makna, karena kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sifat dan nama-nama Allah.
yang melekat pada Allah. Itu tidak menjadi sesuatu yang ditambahkan atau sesuatu yang baru dan tidak terlarang. Yang ketiga, dan ini yang ketiga jawabannya ketika ada, karena paham yang seperti ini masuk juga di sebagian kita, Pak. Tidak ada sebagian karena tidak ngaji detail lalu kemudian mendengar bahwa nggak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, cukup Bismillah saja. Akhirnya apa istilahnya itu seradak seruduk. Seradak seruduk itu menganggap paling benar, ya sudah, lalu menyalahkan yang lain. Yang ketiga ini yang dijawab oleh para ulama, di antara dalam kitab Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan bahwa dikenal di kalangan para ulama itu, baik ketika menuliskan kitab ataupun dalam mengajar, para ulama itu biasa mengawali dengan kalimat Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya ini dikenal di kalangan para ulama dan tidak ada yang menyalahkan atau membid'ahkan. Nah, ini jawabannya gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak muda yang nanya itu kenapa habisnya Bismillah. Bahkan yang keempat lebih fatal lagi. Oh ini masalah hukumnya sunnah kok nggak wajib gitu. Kok yang sunnah diributin gitu. Hukumnya sunnah saja membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Jangan meributkan hal yang seperti ini gitu. Sementara hal-hal yang besar untuk kemaslahatan umat itu tidak menjadi bahasan. Nah ini balasan atau bantahan yang disebutkan oleh para ulama ketika menjawab itu. Dan itulah yang diambil oleh Targhib. Bahkan kalau mau kita melihat lagi keotentikan atau otensitas hadis tentang kullu amrin dibalin la yubda bihi basmalah faqad aqta, itu disepakati oleh para ulama derajatnya tidak sampai sahih, hanya hasan. Jadi keotentikan, dan Majelis Targhib menetapkan bahwa hadis yang makbul yang bisa dijadikan dalil dalam agama itu, satu adalah hadis yang sahih. Sahih itu artinya sehat. Sama kayak badan kita, Pak. Badan kita kalau sehat kan butuh ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Nah, hadis itu juga sehat. Sehat itu ada ciri-cirinya. Ada 5 ciri hadis yang sehat itu, Pak. Ittisalus sanad. Sanad itu bersambung. Itu sehat hadisnya. Tidak terputus. Yang kedua, Pak, sanad hadis yang sehat. Nih, kita akan makainya hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Yang kedua, Pak, al-adalah. Jadi periwayat, orang yang meriwayatkannya itu adil. Jadi tidak, kalau nggak adil ada yang diketahui tidak adil. Artinya adil apa yang dimaksudkan dengan adil itu, dia tidak berbuat maksiat, tidak dikenal orang yang suka berbuat maksiat. Yang ketiga, hadis yang sehat itu cirinya apa? Dhabit, orang yang meriwayatkannya itu cermat, nggak mudah lupa hafalannya. Kalau orang yang suka lupa hafalan itu hadisnya nggak diterima itu. Yang keempat itu sehat. Ya, hadis yang keempat itu cirinya, yang hadis yang sehat itu yang keempat itu adalah tidak adanya ilat. Ilat itu apa? Virus. Ya, ilat itu penyakit yang halus, yang hampir-hampir tidak terlihat. Seperti COVID ya. Jadi halus banget tuh. Bisa diketahui hadis itu ada ilatnya itu dengan penelitian, dengan dibukanya semua hadis tadi. Itu prinsipnya. Adamul ilah. Yang kelima adalah adamus sujud. Tidak ada syak, tidak ada kegoncangan, keraguan. Itu baru sehat tuh hadisnya kalau ada 5 ini. Dan itu disepakati oleh para ulama hadis. Jadi kalau hilang salah satunya, maka hadis itu menjadi tidak sahih. Ya, itu kalau bahasa kita sekarang reaktif dan reaktif gitu ya. Bahasa gitu. Jadi hadis itu kalau sudah 5 ini ada, dia sehat. Bagaimana mengetahuinya? Nah, mengetahui hadis yang sehat itu tentu
dengan metodologi ilmu hadis. Dan kita yang tidak tahu, yang tidak mempelajari, yang tidak mendalami metodologi itu, paling tidak kita merujuk pada hadis-hadis yang tepat dan sumber-sumber yang jelas. Itulah kenapa Majelis Tarjih itu memberikan tuntunan agar menjadi panduan. Kenapa? Karena hadisnya itu sudah dilakukan verifikasi, sudah disortir. Nah ini kriteria hadis hasan. Kalau ada yang lemah di bawah itu, maka hadis itu menjadi lemah atau nanti naik kedudukannya menjadi hasan. Nah, bacaan tadi mengawali dengan bismillah dalam setiap pekerjaan, para ulama sepakat hadisnya ada kelemahan tetapi kedudukannya hasan, bisa digunakan dan dijadikan sebagai dalil. Itulah kenapa Majelis Tarjih dalam qararnya menyebutkan kepada kita idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu berwudu maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Mukhlishan binniyatika lillah, ikhlas karena Allah dengan niatmu. Nah ini apa artinya? Tidak perlu dilafadzkan. Kalau di kita tidak perlu dilafadzkan itu ya. Nawaitu ya, tidak perlu pakai nawaitu. An atawaddoa lillahi ta'ala. Tapi disebutkan biniyatika lillah. Niatkan itu dengan ikhlas. Kenapa? Karena niat itu ditetapkan dan disepakati oleh para ulama. Yang dimaksudkan niat itu maka muhafil qalbi fa innaha min a'malil qalbi. Ini bukan kata saya, tapi kata para ulama dalam kitab mereka. Apa yang disepakati? Al-ijma', para ulama sepakat bahwa niat itu letaknya dalam hati. Letaknya dalam hati. Karena niat itu termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh hati kita, bukan mulut kita ataupun bukan anggota badan kita. Itu niat. Maka kenapa kita tidak melafadzkan? Nah nanti lanjutan nanti dalam fikihnya para ulama itu menyebutkan watafarraqal ulama'u ala talaffudhin niyati. Dan nanti yang diperselisihkan oleh para ulama adalah melafadzkan niatnya. Ada perselisihan di situ. Maka ada sebagian kita yang menggunakan niat itu kan, membaca niat. Karena memang ada perselisihan di situ, taparruknya. Kalau niatnya itu tempatnya amal hati sepakat. Tapi yang diperselisihkan adalah terkaitan dengan talafut niat, melafadzkan niat. Maka ada yang melafadzkan niat, saudara-saudara kita yang melafadzkan niat. Atau misalkan nawaitu ya soma godin an adai lillahi. Nah itu kan dilafadzkan. Itu namanya nanti kaidah fikihnya itu, kaidah fikih para ulama tadi itu watafarruq, dan berbeda pendapat para ulama berselisih ala talaffudhin niat tentang melafadzkan niat. Dan dalam hal ini Majelis Tarjih menguatkan pendapat yang tidak dilafadzkan dalam masalah niat. Jadi nggak dalam niat salat, niat wudu, ya, niat zakat. Karena saya pernah jadi panitia zakat, ada yang tanya, Ustaz, kok nggak didoain katanya? Ya, jadi panitia itu nggak dibacakan doa, nggak dibacakan niatnya gitu ya. Ya karena saya hafal ya saya bacain aja. Jadi ini yang terjadi. Bahkan Muhammadiyah dalam hal ini menguatkan pendapat yang tidak melafadzkan, tapi memaklumi bagi kalau ada saudara-saudara kita yang masih melafadzkan ya, memang adanya perselisihan pendapat tentang hal itu. Jadi tidak, kita itu hebatnya tuh Muhammadiyah itu tidak merasa benar sendiri gitu. Memang diambil mana yang tarjih lalu kemudian diamalkan dan mempersilahkan siapa yang memang bukan
dari Muhammadiyah yang memang mengatakan oh ini lebih kuat, ya silakan. Selama memang dengan dalil dan itu ada dalam perselisihan pendapat para ulama. Itu luar biasa. Dan itu yang disebut dengan sifat atau karakter tasamuh dalam manhaj tarjih. Jadi terbuka, tidak rigid gitu ya, dalam metodologi atau tarjih. Jadi kita menawarkan, nah inilah putusan tarjih yang memang telah ditetapkan dan ini yang kita ambil, silakan dikaji dan dipelajari dan kita menghargai adapun ada perbedaan dalam masalah yang lain. Ini hebatnya. Sama seperti kemarin beda tentang apa? Tentang sholat berjamaah seperti ini, protokoler ini. Ya, Muhammadiyah banyak yang protes juga itu Pak Haji. Tapi ya memang dengan pertimbangan yang diambil. Ada lagi yang baru-baru ini Pak, salah seorang tokoh kita juga sholat Jumatnya pakai Zoom. Saya belum ketemu beliau, jadi saya belum berani sebutkan namanya itu. Ya, saya belum ketemu beliau, belum bertanya langsung karena ketika saya tanya di grup tarjih itu, saya tanyakan nih apa dalilnya nih, ada nggak tulisan beliau? Kata teman-teman, udah tanyain aja langsung sama orangnya katanya. Saya bilang sawan ke orangnya, ya saya bilang insya Allah nanti kita akan sawan untuk diskusi. Ya sholatnya pakai Zoom. Nah kalau sholat nanti pakai Zoom nanti muncul lagi pergi haji pakai Zoom. Luar biasa itu. Kalau pergi haji pakai Zoom kita di sini aja tawafnya itu. Masya Allah. Saya itu. Tapi kemarin ketika tokoh orang tua kita itu, ayah anak kita itu mengumumkan dan mengundang dengan Zoom, beberapa kali dia lakukan Zoom sholat Jumat itu, saya tanyakan berkali-kali dan jawaban teman-teman itu seperti itu, suruh datang aja untuk salam untuk bertanya. Saya bilang insya Allah saya akan mampir bulan Januari. Bertanya, mana mau tahu, kita kan perlu belajar karena beliau orang yang berilmu ya. Kita perlu belajar. Tetapi itu belum menjadi keputusan tarjih, baru pendapat pribadi beliau. Nah ini jamaah dan teman-teman sekalian terkait dengan bahasan kita. Ini kalau bahas fikih itu sedikit aja tuh panjang banget ya. Baru sampai bismillah dan niat saja itu. Tapi memang itulah fikih. Ya, sengaja pelan-pelan saya mengkajinya untuk bisa kita pahami dan kita ambil manfaatnya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang masih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pagi ini kita akan masuk pada bahasan tentang kitab Taharah dalam himpunan putusan tarjih. Jadi kitab At-Taharah. Kitab maknanya itu adalah diambil dari kata kataba yaktubu kitabatan, kumpulan yang tertulis. Itu yang disebut dengan kitab. Dan biasanya setelah kitab itu ada bab. Bab itu artinya pintu.
pintu masuk pada pembahasan. Nah, dalam putusan tarjih ini atau dalam himpunan putusan tarjih ini, kajian dan kitab tentang at-taharah ini ada 3 bahasan, ada 6 bahasan yang disebutkan dalam kitab at-taharah ini. Yang pertama adalah bahasan tentang wudu, yaitu bahasan tentang bagaimana ketetapan keputusan at-taharah itu berkait tentang wudu. Yang kedua mengenai tentang mashul khuffaini, yaitu mengusap 2 khuf. Yang ketiga tentang at-tayammum, yaitu berkaitan tentang tayammum, juga di dalamnya masuk dalam hadas dan mandi. Berikutnya adalah tentang izalatun najasah, membersihkan dan menghilangkan najis serta jenis najisnya. Nah, ini bahasan yang ada di dalam kitab at-taharah dalam himpunan putusan tarjih. Saya akan mengawali sebelum kita masuk pada bahasan ini. Pertama, bahwa seringkali orang bertanya, dan ini baik yang mereka menjadi anggota perserikatan, simpatisan maupun kalangan anak-anak muda di Muhammadiyah. Yang ditanyakan itu, kenapa fikihnya Muhammadiyah cuma tipis, kitab fikihnya nggak tebel? Itu yang sering ditanyakan. Itu bahasannya. Bahkan Ibu Aisyah berapa kali menanyakan, kalau yang lain kan kitab-kitab fikihnya itu tebal-tebalnya bukan main gitu. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Yang pertama, bahwa himpunan putusan tarjih itu adalah berisi qarar atau diktum, maka tidak dicantumkan bahasan secara detail, secara tafsiri. Jadi tidak dicantumkan secara detail, karena isinya adalah diktum atau qarar. Untuk apa dijadikan itu? Untuk apa dibuat qarar yang seperti itu? Sebagai tuntunan, dan sifat tuntunan itu sebagaimana manhaj atau metodologi tarjih itu adalah litaisir, untuk memberikan kemudahan. Laisa lita'ammuqi, kalau dalam bahasa Arabnya itu bukan untuk pendalaman, tetapi untuk kita melihat dan mengambil dari apa yang disebutkan dalam diktum itu sebagai tuntunan praktis untuk dilaksanakan. Maka tidak akan kita temui bahasan-bahasan fikih yang mendalam, karena bahasan-bahasan fikih yang mendalam itu biasanya ada di dalam draft-draft yang berlangsung pada munas tarjih. Filenya itu sangat banyak kalau kita mau melihat bahasan-bahasan seputar hasil-hasil dari putusan tarjih itu keluar. Itu yang disebut dengan proses istimbatul ahkam, yaitu proses pengambilan ketetapan hukum. Nah, dalam prosesnya memang panjang, tetapi ketika keluar ya sudah menjadi sebuah ringkasan. Ini mungkin bisa sedikit menjawab beberapa
kegundahan apalagi angkatan muda yang mungkin semangat ngajinya sangat luar biasa. Tapi kalau mau ta'amuk ya untuk pendalaman, maka kita perlu melihat dalil-dalil dan melakukan pengkajian secara mendalam kenapa keluar status atau istinbat hakam seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab taharah ini, at-taharah itu bermakna, taharah itu maknanya itu adalah bersuci. Dan konotasi taharah itu seringkali dikaitkan hanya pada taharah dari sisi fisik, yaitu bersuci seperti tadi, membersihkan mandi, wudhu, tayamum, membersihkan najis dan sebagainya. Ini yang seringkali muncul ketika masuk dalam bahasan kitab fikih taharah. Tapi kalau kita mau melihat bahwa para ulama itu menyebutkan taharah itu at-tanqasimu ila qismain, terbagi kepada dua. Ada yang disebut dengan taharah hissiyah, yaitu taharah secara his, indrawi. Apa maknanya? Membersihkan diri dari noda-noda syirik dan perbuatan dosa. Itu juga masuk taharah. Maka nanti dalam ayat Al-Quran, orang-orang yang tidak beriman itu disebut dengan najis. Tapi bukan najis fisiknya, tapi hisinya. Bukan ma'nawinya, tetapi hissiyah. Yaitu najisnya itu dari sisi tidak bersihnya dari perbuatan syirik dan perbuatan dosa. Itu yang disebut dengan taharah hissiyah, mensucikan diri dari perbuatan syirik dan dosa. Yang ini biasanya masuk ke dalam bahasan akidah atau keimanan. Yang kedua, ini yang disebut oleh para ulama adalah at-taharatul ma'nawiyah, yaitu bersuci secara ma'nawiyah. Apa bersuci secara ma'nawiyah itu? Membersihkan diri dari hadas dan najis. Bedanya hadas dengan najis itu sama-sama kotoran. Hadas dengan najis ya sama-sama kotoran. Apa yang membedakannya? Kalau najis itu material, hadas itu immaterial. Najis itu tampak, terlihat fisiknya, hadas itu keadaannya. Ini tidak tampak fisiknya. Orang yang wajib mandi besar karena menghilangkan hadas misalkan, nggak kelihatan kotornya, karena hadas bukan najis. Jadi ini beda antara hadas dengan najis. Kalau najis itu fisik, kotorannya pada bentuk fisik, pada material. Tetapi kalau hadas immaterial. Nah, dalam putusan tadi ini, ketika masuk pada bahasan kitab taharah ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi ini muqaddimahnya, pendahuluannya itu dalam kitab taharah itu diawali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Apa yang ingin disampaikan
disampaikan dengan muqaddimah ini. Sebelum masuk pada bab-bab tadi itu, diawali dengan muqaddimah mencantumkan surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ini. Apa yang ingin disampaikan dalam pesan Al-Quran ini? Pertama, bahwa semangat Muhammadiyah dalam memutuskan satu keputusan ini berlandaskan kepada Al-Quran. Dan termasuk juga dengan kitab Thaharah. Yang kedua, bahwa kitab Thaharah ini dalil yang sangat besar dalam permasalahan taharah ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi kalau lihat ini pesan yang ingin disampaikan, kenapa muqaddimah itu diawali dengan surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Karena yang pertama ingin menyampaikan kepada kita bahwa semangat Muhammadiyah itu adalah beragama dengan landasan dalil, dan Al-Quran surat Al-Maidah ke-6 ini adalah dalil yang besar, yang utama dalam permasalahan at-taharah. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian ingin menegakkan salat. Idza qumtum ilas shalah. Nanti ada bahasan tafsirnya itu. Kuntum itu fi'il madhi, fi'il bentuk lampau. Kok diartikan akan? Sama nanti dengan ayat Allah Subhanahu wa taala itu, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Atau fa idza qara'tal Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, apabila kalian telah membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka mohon ampunlah, mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan fi'il apa itu? Fi'il madhi. Maka ada sebagian orang memahami itu fi'il madhi, baca ta'awudnya setelah baca Quran. Itu terjadi itu. Nah, kalau dia lakukan itu, maka dia berwudunya setelah sholat itu. Nah, ini pentingnya kita mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab itu. Jadi ada dalam tafsir itu disebutkan ini fi'lun madhi bima'nal mudhari', yaitu fi'il madhi yang bentuk lampau tetapi maknanya mudhari', maknanya bentuk yang akan datang. Biasanya dicirikan dengan beberapa ciri. Ada beberapa ciri yang disebutkan. Nah, Allah katakan dalam ayat ini, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian akan salat. Jadi bukan kalian telah salat, tapi apabila kalian akan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka ighsilu, saya sampaikan di sini kata ighsilu ya. Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, supaya kita memahami. Karena nanti dalam ayat ini ada kata ighsilu wamsahu. Ighsilu itu mencuci, wamsahu itu mengusap dalam bahasa wudu itu. Jadi ada yang ighsilu, ada wamsahu. Nanti akan kita bahas dalam Taurat aja. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Kalau cuci itu artinya nanti membutuhkan air yang banyak. Tapi kalau wamsahu itu cukup membasahi. Jadi airnya itu harus dicuci, itu dibanyakkan ketika mencuci dalam wudu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan wamsahu birusikum, usah birusikum kepala kalian.
Perhatikan di sini, kepala itu disebut dengan usap. Ya. Jadi nggak harus diguyur dengan air kepala itu. Karena ayatnya itu wamsahu bukan waksilu. Ya. Jadi usap, cukup dengan membasahkan tangan kita kena air sudah cukup. Dan di dalam ayat ini Allah katakan wamsahu bi ru'usikum. Dan usaplah kepala kalian. Ada kata bi di situ. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam tafsirnya, tafsir As-Syafi'i itu menyebutkan kata bi ini bimakna litab'idhi, untuk menunjukkan sebagian. Maka dalam fikih Syafi'i itu wudunya itu tidak harus dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, lalu sambung ke telinga, cukup sebagian dikepek-kepek selesai. Itu karena ada kata bi. Menurut Imam Asy-Syafi'i itu litab'idhi, kata beliau itu, dan itu dibantah oleh para ulama lain, di antaranya Imam Malik rahimahullah, bahwa beliau menyebutkan dalam fatwanya tidak dikenal dalam bahasa Arab bi itu bimakna litab'idhi, yang menunjukkan sebagian. Jadi ini perbedaan pendapat para ulama itu. Jadi karena memang ada dasarnya gitu. Itu hebatnya para ulama itu, kalau beda pendapat ada dasar. Kalau kita beda pendapat adu otot. Jadi ini luar biasa ini. Atau mungkin sekarang kalau kata bahasanya Pak, adu takbir ya. Jadi ini yang kalau bahasa Pak Haidar itu jamaah takbiriyah gitu ya. Adu takbir gitu. Jadi tidak begitu. Tapi adu dengan ilmu. Nah ini perbedaannya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai dua mata kaki. Fa in kuntum junuban, jika kalian dalam keadaan janabah. Janab itu artinya terhalang, jauh dari melaksanakan ketentuan, kata junub itu. Jadi yang dimaksudkan dengan junub itu artinya terhalang. Syekh Ali Basam dalam kitab Tawdihul Ahkam di Syarh Bulughul Maram menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala junub itu maknanya adalah jauh dari melaksanakan syariat karena terhalang oleh hadas. Maka disebut dengan junub. Janabah. Fa in kuntum junuban fatahharu, maka jika kalian dalam keadaan janabah, hadas besar, maka hendaklah bersucilah. Wa in kuntum marda au ala safarin, atau jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minal ghaiti, atau kalian baru dari kamar kecil, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Jadi saya sebutkan lamas itu artinya menyentuh. Maka ada yang sebagian kalau menyentuh wanita batal wudunya. Ini ayatnya. Jadi, nah bagaimana nanti Tarjih menyebutkan bahwa menyentuh di dalam ayat ini bimaknal jima, yaitu maknanya adalah berhubungan badan suami istri. Kalau cuma senggolan doang ketika wudu nggak batal. Jadi kalau Muhammadiyah menetapkan misalkan wudu lalu kemudian tersenggol suami, dulu saya suka ngerjain istri saya itu Pak. Jadi kalau istri ya karena dari kampungnya Pak Doktor itu ya sama. Jadi kalau mendapat dulu ngajinya katanya wudu batal. Jadi kalau setiap wudu saya pegang aja. Dia duduk lagi, gitu kan? Akhirnya dia capek juga, karena emang nggak batal, enggak. Ini karena ayat tadi lamas tumun nisa, maka makna lamas itu memang secara kalimat lamasa itu maknanya adalah menyentuh.
yaitu menyentuh fisik. Tetapi ini dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa kata lamasa itu dalam ayat ini konteksnya adalah berhubungan badan yang menyebabkan hadas besar, bukan bersentuhan kulit. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat yang berisi dengan unsur sastra atau balaghiyah. Ada unsur sastranya di situ. Jadi tidak dengan bahasa vulgar. Sekalipun nanti ada bahasa tegas, itu yang dalam konteks dakwah itu ada qaulan layyinan, ada qaulan sadidan, ada qaul atau ucapan yang lembut, tapi ada ucapan yang tegas. Itu bahasa Al-Quran. Ya kalau sudah tegas nggak boleh. Kalau menetapkan hukum ya seperti itu. Tapi dalam beberapa hal Al-Quran ada kalanya menekankan kalimat-kalimat yang balaghiyah, yaitu yang mengandung unsur sastra di dalam. Maka Allah katakan dalam ayat ini, Allah mastumun nisa, atau kamu baru saja melakukan hubungan dengan suami istri. Apa kata Allah SWT? Falam tajidu ma'an, maka kamu tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka bertayamumlah dengan sa'id. Sa'id itu debu, bukan tanah. Kalau tanah itu turab bahasa Arabnya. Jadi kalau sa'idan thayyiban itu debu yang tidak terlihat. Nanti ada orang yang tayamumnya itu kurang afdol kalau nggak bawa tanah. Ini terjadi tuh. Jadi ketika ibu mertua mau berangkat haji itu, ibu mertua saya datang dengan istri mau berangkat haji, nanti kan sudah disiapkan itu di kain putih pasir. Bawa pasir diikat di kain putih. Saya tanya, Mak, ini untuk apa? Buat tayamum nanti di pesawat. Kan harus tayamum, katanya. Tayamumnya pakai pasir. Kenapa nggak pakai di pinggir aja, ditepok selesai? Enggak, harus pakai pasir biar sah. Nah, ini ayatnya ini padahal menyebutkan sa'id dan thayyiban. Sa'id itu debu yang tidak terlihat, tidak tampak secara kasat mata, halus. Kalau yang tampak itu disebut dalam bahasa Arabnya itu turab, pasir, tanah, ya, itu yang tampak. Tapi kalau yang tidak tampak itu debu. Maka cukup nanti bertayamum, jadi tembok di dinding itu dibenarkan, karena pasti kita yakini ada debu. Ini sa'idan thayyiban, tetapi yang baik, thayyib. Ya, artinya debunya itu baik di sini maknanya adalah bersih, bukan debu yang menempel pada tempat-tempat yang kotor dan najis. Fa sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min, maka usaplah. Di situ disebut famsihu. Usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Jadi telapak tangan kalian usap, bukan cuci. Saya sebutkan ya. Ayat ini menyebutnya irsilu wamsahu. Kalau wamsahu itu mengusap, kalau irsilu itu mencuci atau membasuh, yang membutuhkan media yang banyak. Tapi kalau mengusap tidak perlu membutuhkan media yang banyak. Itu bedanya. Jadi antara irsilu dengan wamsahu. Kalau terjemah Quran Kemenak itu mengatakan irsilu itu membasuh. Ya, kalau wamsahunya adalah mengusap. Nah ini yang Allah perintahkan. Dan disebutkan di wamsahu, usaplah. Apa yang diusap itu? Biwujuhikum wa aidikum, yaitu wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Aid ini. Aid ini. Jadi ini. Kalau yadun ini nih, jadi nanti dalam tayamum itu tidak membutuhkan mengusap sampai sini, cukup aidikum.
telapak saja, telapak tangan. Yadun itu dalam bahasa Arab itu ini, itu ya, aid gitu. Beda dengan nanti kafun dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah kedua telapak tangan. Ada nanti sebagian orang yang berwudunya itu sampai sini. Padahal cukup sampai sini aja, telapak tangannya saja. Atau bukan wudu, tayamumnya ya. Tayamumnya itu ada yang sampai siku. Padahal yang diperintahkan aid ini sini. Hanya pergelangan tangan. Nanti dalam tayamum itu. Ini saya ingin mengawali dari ayat ini agar kita bisa memahami nanti diktum dari Qara'at Tarjih. Wa aidikum. Dan kemudian dalam ayat ini Allah katakan tadi, famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min. Usaplah wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian dalam tayamum. Maka yang didahulukan dari ayat ini wajah. Ketika tayamum itu bukan tangan. Karena teks ayatnya itu begitu. Nanti kita akan baca Qara'at Tarjih sekalipun nanti ada ikhtilaful ulama, perbedaan ulama dalam masalah itu. Tetapi Tarjih menetapkan yang dilakukan itu dalam tayamum adalah muka dan telapak tangan. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan dari agama itu bagi kalian itu kesulitan. Jadi nggak ada yang sulit dalam beragama itu. Dan itu prinsip agama. Kalau nggak bisa wudhu dengan air, bisa dengan tayamum. Tidak bisa tayamum, ditayamumkan. Nabi pernah ditayamumkan oleh Aisyah itu. Sangat mudah. Sholat tidak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring, menggerakkan isyarat. Gak bisa lagi isyarat, ya disolatkan. Selesai ya. Dia sudah artinya sudah tidak bisa lagi dia melakukan apapun. Cukup dia isyarat saja. Nah ini ringan. Yang Allah katakan dalam ayat ini, Allah tidak menginginkan adanya keberatan dalam beragama. Dan Nabi menyampaikan kepada kita, la tusaddu, jangan kalian bersikap keras dalam beragama. Kan sekarang lagi seneng keras-kerasan gitu. Kalau beragama itu kan sekarang lagi seneng, kalau keras kayaknya jagoan gitu. Allah tuh menyatakan tidak ada yang sulit dalam beragama itu. Sangat mudah. Maka itulah litaisir. Bagaimana meringankan dalam beragama tetapi tidak mencari-cari keringanan. Ya sudah, apa yang diberikan dalam agama satu hal yang ringan dan mudah itu kita ambil. Kalau bahasa guru kami dulu itu menyampaikan, ya kita ini kalau yang kendor kita kencengin, kalau yang kenceng jangan dikencengin lagi. Itu prinsipnya beragama. Kita kendorkan, kembalikan kepada relnya. Itu dalam beragama. Kemudian Allah sebutkan kepada kita, waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan agar disempurnakannya agama kalian dan kalian bisa bersyukur. Nah ini ayat dari surat Al-Maidah yang menjadi landasan dalam permasalahan taharah ini. Ada beberapa bahasan dalam ayat tadi, yaitu bahasan tentang wudu, bahasan tentang mandi, bahasan tentang yang berkaitan dengan tayamum. Nah itulah yang kemudian diurai dalam qaror atau diktum ketetapan majelis tarjih. Jadi kenapa ayat ini menjadi muqaddimah? Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasan tentang taharah yang pertama ini disebutkan kepada kita kaifiyatul wudu. Kaifiyat itu artinya tata cara untuk berwudu. Apa yang disebutkan idza tawadda'ta
mukhlishan biniyatikallah. Apabila bahwa abtar itu adalah kita tidak mendapatkan kesempurnaan dalam amal yang kita lakukan kalau tidak diawali dengan bismillah. Nah, ini dalil yang digunakan. Di antaranya adalah hadis-hadis Nabi SAW untuk kita mengawali pekerjaan kita dengan bismillah. Kemudian, dan ini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ucapan bismillah ini, ada sebagian orang yang menyampaikan bahwa kenapa pakai bismillahirrahmanirrahim, padahal hadisnya hanya bismillah. Bahkan ada saya membaca buletin waktu itu yang sempat ditanya oleh Ibu Aisyah waktu itu. Di buletin itu disebutkan kepada kita bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mengawali wudhu adalah bid'ah. Saya kaget juga itu. Karena Nabi hanya menyatakan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Saya baca buletin tersebut, lalu saya berikan garis-garis footnote dari dalil atau argumentasi yang disampaikan, dan kemudian saya jawab kepada ibu-ibu dan beberapa teman-teman yang bertanya. Apa jawabannya? Kenapa dengan kata bismillahirrahmanirrahim padahal hadisnya menyebutkan bismillah saja? Ini dijawab oleh para ulama. Pertama, bahwa kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim tidak merubah makna. Dan itu tidak mengapa. Mau dibaca bismillah cukup, mau dibaca bismillahirrahmanirrahim juga boleh. Kemudian yang kedua, tambahan ar-Rahman dan ar-Rahim dalam lafaz bismillah tadi adalah asma wa sifatullah, nama dan sifat Allah yang melekat idhofah. Kalau bahasa Arabnya itu idhofah muttasilah, yaitu melekat pada kata Allah secara muttasil, bersambung. Jadi idhofah, kalau nanti dalam belajar bahasa itu ada idhofah muttasilah, ada idhofah munfasilah itu kan. Kalau dalam bahasa ada idhofah yang kalimat sambung. Kalau kata kita kata sambung atau kata majemuk. Itu ya. Kata majemuk. Nah, kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim itu tidak menyalahi makna, karena kata ar-Rahman dan ar-Rahim adalah sifat dan nama-nama Allah yang melekat pada Allah. Itu tidak menjadi sesuatu yang ditambahkan atau sesuatu yang baru dan tidak terlarang. Yang ketiga, dan ini yang ketiga jawabannya ketika ada, karena paham yang seperti ini masuk juga di sebagian kita, Pak. Tidak ada sebagian karena tidak ngaji detail lalu kemudian mendengar bahwa nggak boleh baca bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah saja. Akhirnya apa istilahnya itu seradak seruduk. Sadat suduk itu menganggap paling benar, ya sudah, lalu menyalahkan yang lain. Yang ketiga ini yang dijawab oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan bahwa dikenal di kalangan para ulama itu, baik ketika menuliskan kitab ataupun dalam mengajar, para ulama itu biasa mengawali dengan kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya ini dikenal di kalangan para ulama dan tidak ada yang menyalahkan atau membid'ahkan. Nah, ini jawabannya gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak muda yang nanya itu kenapa hadisnya bismillah. Bahkan yang keempat lebih fatal lagi. Oh, ini masalah hukumnya sunnah kok nggak wajib gitu. Kok yang sunnah diributin gitu. Hukumnya sunnah saja membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Jangan meributkan hal yang seperti ini gitu, sementara hal-hal yang besar untuk kemaslahatan umat itu tidak menjadi bahasan. Nah, ini balasan atau bantahan yang disebutkan oleh para ulama ketika menjawab itu, dan itulah yang diambil oleh Targhib. Bahkan kalau mau kita melihat lagi keautentikan atau otensitas hadis tentang
kullu amrin dibalin la yubda bihi basmalah faqad aqta, itu disepakati oleh para ulama derajatnya tidak sampai sahih, hanya hasan. Jadi kontennya, dan Majelis Tarjih menetapkan bahwa hadis yang makbul yang bisa dijadikan dalil dalam agama itu, satu adalah hadis yang sahih. Sahih itu artinya sehat. Sama kayak badan kita, Pak. Badan kita kalau sehat kan butuh ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Nah, hadis itu juga sehat. Sehat itu ada ciri-cirinya. Ada 5 ciri hadis yang sehat itu, Pak. Ittisalus sanad. Sanad itu bersambung. Itu sehat hadisnya. Tidak terputus. Yang kedua apa? Sanad hadis yang sehat. Nih, kita akan makainya hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Yang kedua apa? Al-adalah. Jadi periwayat, orang yang meriwayatkannya itu adil. Jadi tidak, kalau nggak adil ada yang diketahui tidak adil. Artinya adil apa yang dimaksudkan dengan adil itu, dia tidak berbuat maksiat, tidak dikenal orang yang suka berbuat maksiat. Yang ketiga, hadis yang sehat itu cirinya ada dhabit, orang yang meriwayatkannya itu cermat, nggak mudah lupa hafalannya. Kalau orang yang suka lupa hafalan itu hadisnya nggak diterima itu. Yang keempat itu sehat. Ya, hadis yang keempat itu cirinya, yang hadis yang sehat itu yang keempat itu adalah tidak adanya ilat. Ilat itu apa? Virus. Ilat itu penyakit yang halus, yang hampir-hampir tidak terlihat, seperti COVID, ya. Jadi halus banget tuh. Bisa diketahui hadis itu ada ilatnya itu dengan penelitian, dengan dibukanya semua hadis tadi. Itu prinsipnya. Adamul ilah. Yang kelima adalah adamus sujud. Tidak ada syak, tidak ada kegoncangan, keraguan. Itu baru sehat tuh hadisnya kalau ada 5 ini. Dan itu disepakati oleh para ulama hadis. Jadi kalau hilang salah satunya, maka hadis itu menjadi tidak sahih. Ya, itu kalau bahasa kita sekarang reaktif dan reaktif gitu ya. Bahasa itu. Jadi hadis itu kalau sudah 5 ini ada, dia sehat. Bagaimana mengetahuinya? Nah, mengetahui hadis yang sehat itu tentu dengan metodologi ilmu hadis. Dan kita yang tidak tahu, yang tidak mempelajari, yang tidak mendalami metodologi itu, paling tidak kita merujuk pada hadis-hadis yang tepat dan sumber-sumber yang jelas. Itulah kenapa Majelis Tarjih itu memberikan tuntunan agar menjadi panduan. Kenapa? Karena hadisnya itu sudah dilakukan verifikasi, sudah disortir. Nah, ini kriteria hadis yang sehat. Kalau ada yang lemah di bawah itu, maka hadis itu menjadi lemah atau nanti naik kedudukannya menjadi hasan. Nah, bacaan tadi mengawali dengan bismillah dalam setiap pekerjaan. Para ulama sepakat hadisnya ada kelemahan, tetapi kedudukannya hasan, bisa digunakan dan dijadikan sebagai dalil. Itulah kenapa Majelis Tarjih dalam qorornya menyebutkan kepada kita idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu berwudu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Mukhlishan binniyatika lillah, ikhlas karena Allah dengan niatmu. Nah, ini apa artinya? Tidak perlu dilafadzkan. Kalau di kita tidak perlu dilafadzkan itu ya. Nawaitu. Ya, tidak perlu pakai nawaitu. An atawaddoa lillahi ta'ala. Tapi disebutkan biniyatika lillah. Niatkan itu dengan ikhlas. Kenapa? Karena niat itu ditetapkan dan disepakati oleh para ulama. Yang dimaksudkan niat itu maka nuhafil qalbi,
fa innaha min a'malil qalbi. Ini bukan kata saya, tapi kata para ulama dalam kitab mereka. Apa yang disepakati? Al-ijma', para ulama sepakat bahwa niat itu letaknya dalam hati. Letaknya dalam hati. Karena niat itu termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh hati kita, bukan mulut kita ataupun bukan anggota badan kita. Itu niat. Maka kenapa kita tidak melafadzkan? Nah, nanti lanjutan nanti dalam fikihnya para ulama itu menyebutkan wa tafarraqal ulama'u ala talaffudin niyati. Dan nanti yang diperselisihkan oleh para ulama adalah melafadzkan niatnya. Ada perselisihan di situ. Maka ada sebagian kita yang menggunakan niat itu kan, membaca niat. Karena memang ada perselisihan di situ, taparruknya. Kalau niatnya itu tempatnya amal hati sepakat. Tapi yang diperselisihkan adalah berkaitan dengan talafut niat, melafadzkan niat. Maka ada yang melafadzkan niat, saudara-saudara kita yang melafadzkan niat. Atau misalkan nawaitu ya soma godin an adai lillahi. Nah, itu kan dilafadzkan. Itu namanya nanti kaidah fikihnya itu, kaidah fikih para ulama tadi itu wa tafarruq, dan berbeda pendapat para ulama berselisih ala talaffudin niat, tentang melafadzkan niat. Dan dalam hal ini majelis tarjih menguatkan pendapat yang tidak dilafadzkan dalam masalah niat. Jadi nggak dalam niat salat, niat wudu, ya, niat zakat. Karena saya pernah jadi panitia zakat, ada yang tanya, Ustaz, kok nggak didoain katanya? Ya, jadi panitia kok nggak dibacakan doa, nggak dibacakan niatnya gitu ya? Ya karena saya hafal ya saya bacain aja. Jadi ini yang terjadi. Bahkan Muhammadiyah dalam hal ini menguatkan pendapat yang tidak melafadzkan, tapi memaklumi bagi kalau ada saudara-saudara kita yang masih melafadzkan, ya memang adanya perselisihan pendapat tentang hal itu. Jadi tidak, kita itu hebatnya tuh Muhammadiyah itu tidak merasa benar sendiri gitu. Memang diambil mana yang tarjih lalu kemudian diamalkan dan mempersilahkan siapa yang memang bukan dari Muhammadiyah yang memang mengatakan oh ini lebih kuat, ya silakan. Selama memang dengan dalil dan itu ada dalam perselisihan pendapat para ulama. Itu luar biasa. Dan itu yang disebut dengan sifat atau karakter tasamuh dalam manhaj tarjih. Jadi terbuka, tidak rigid gitu ya, dalam metodologi atau tarjih. Jadi kita menawarkan, nah inilah keputusan tarjih yang memang telah ditetapkan dan ini yang kita ambil, silakan dikaji dan dipelajari dan kita menghargai adapun ada perbedaan dalam masalah yang lain. Ini hebatnya. Sama seperti kemarin beda tentang apa? Tentang sholat berjamaah seperti ini, protokoler ini. Ya, Muhammadiyah banyak yang protes juga itu Pak Haji. Tapi ya memang dengan pertimbangan yang diambil. Ada lagi yang baru-baru ini Pak, salah seorang tokoh kita juga sholat Jumatnya pakai Zoom. Saya belum ketemu beliau, jadi saya belum berani sebutkan namanya itu. Ya, saya belum ketemu beliau, belum bertanya langsung karena ketika saya tanya di grup tarjih itu, saya tanyakan nih apa dalilnya nih, ada nggak tulisan beliau? Kata teman-teman, udah tanyain aja langsung sama orangnya katanya. Saya bilang sawan ke orangnya ya, saya insya Allah nanti kita akan sawan untuk diskusi. Ya sholatnya pakai Zoom. Nah kalau sholat nanti pakai Zoom nanti muncul lagi pergi haji pakai Zoom. Luar biasa itu. Kalau pergi haji pakai Zoom kita di sini aja tawafnya itu. Masya Allah. Saya itu. Dan tapi kemarin ketika
tokoh orang tua kita itu, ayah anak kita itu mengumumkan dan mengundang dengan Zoom beberapa kali dia lakukan Zoom sholat Jumat itu. Saya tanyakan berkali-kali dan jawaban teman-teman itu seperti itu. Suruh datang aja untuk salam, untuk bertanya. Saya bilang insya Allah saya akan mampir bulan Januari. Bertanya, mana mau tahu, kita kan perlu belajar karena beliau orang yang berilmu ya. Kita perlu belajar. Tetapi itu belum menjadi keputusan tarjih, baru pendapat pribadi beliau. Nah ini jamaah dan teman-teman sekalian terkait dengan bahasan kita. Ini kalau bahas fikih itu sedikit aja tuh panjang banget ya. Baru sampai bismillah dan niat saja itu. Tapi memang itulah fikih. Ya, kita sengaja pelan-pelan saya mengkajinya untuk bisa kita pahami dan kita ambil manfaatnya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.